Shalom dan selamat pagi semuanya. Hari ini saya ingin memulaikan kebaktian minggu kami sedikit berbeda dari biasanya. Biasanya kami memulai dengan praise and worship atau penyembahan dan pujian. Tetapi hari ini saya ingin memulaikan kebaktian minggu kami dengan firman ini dulu. Sebelum diprotes, mari kita berhenti dulu, lalu menarik nafasmu dan berdiam untuk berhenti sebentar. Dan keluarkan nafasmu. Karena justru inilah judul khotbahku hari ini, masuklah ke tempat perhentiannya Allah Bapa dan mengenal Dia sebagai Tuhan yang mengendalikan hidup kami yang menuju ke kemuliaan. Menarik nafas lagi dan mengeluarkan nafasmu. Mari kita membacakan di Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 10. Ayat 8, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari yang lain. Ayat 9, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Ayat 10, sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Saudara-saudara, kalau Allah berhenti dari segala pekerjaannya, apakah kami juga harus taat dan berhenti dari segala pekerjaanmu? Mari kita lanjutkan. Ayat 11, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentiannya, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara-saudara, apakah kalian pernah ketemu seorang yang selalu membuka mulut, selalu berkata, saya ini sedang sibuk. Coba cepat-cepat katakan pertanyaanmu. Atau seorang di saat kami menyambutkan mereka, halo, how are you? Apa kabar? Dan langsung dijawabnya, very busy. I'm very busy lah. Atau, aduh, saya sibuk sekali. Sibuk terus. Justru hal ini mencerminkan kepada semua yang ketemu orang yang sibuk ini, yang seperti ini, bahwa tugas mereka lebih penting dari tugas yang lain. Seperti orang ini lebih sibuk daripada Tuhan Yesus sendiri. Pernah nggak kalian ketemu orang seperti ini? Di kitab suci, di Mazmur pasal 121, berkata tentang Tuhan adalah penolongmu di setiap saat, di setiap waktu, yang menjaga kami, dan di ayat 4 berkata, Dia adalah Tuhan yang tidak terlelap dan tidak tidur, selalu menjaga bangsa Israel dan kami. Apakah engkau lebih sibuk dari Yesus? Ayo, ambillah pertanyaan ini. Apakah engkau lebih sibuk dari Yesus? Justru di saat kami tidak mengambil waktu atau kesempatan untuk berhenti dari pekerjaan kami tidak akan mengenal bahwa Yesus adalah penolongku. Di Mazmur 46 ayat 11 berkata, ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kalau kami tidak berhenti dari segala pekerjaan dan diamlah, kita tidak akan ketahuilah bahwa siapalah Allah kami. Amin. Maka itu hari ini saya sengaja untuk memberi firman Tuhan tentang masuk ke perhentiannya lebih dahulu sebelumnya praise and worship, supaya sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kami semua bisa mengetahui betapa hebat, betapa kuasa, dan penuh dengan kasih Allah Bapa terhadap kami. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah hari ini adalah hari yang kami berhenti dari segala pekerjaan, dan hari ini kami bisa berdiam dan berfokus dengan-Mu, Tuhan. Setelah firman ini, Tuhan, kami akan siapkan untuk memuji dan menyembah-Mu, Tuhan. Tuhan, izinkan saya masuk ke dalam ruangan ini seperti ruangan pribadi, dan hanya Engkau dan saya, kami bisa masuk ke dalam ruangan ini dan memuji dan berfokus kepadamu. Hanya Engkau saja, hanya Engkau di dalamku. Tuhan, hari ini izinkan bersamaku, di dalam hatiku, Tuhan, kami bisa mengetahui Allah Bapa kami begitu indah, begitu sungguh menjaga kami, sungguh mensayangi kami, sungguh melindungi kami, yang selalu mensinarkan
wajahnya untuk kami. Tuhan, hari ini berilah kesempatan untuk kami bisa mengenal-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan, kami terima segalanya, dan hari ini biarkanlah singkirkan segala kekacauan di dalam pikiran mental kami dan hati kami. Apa yang ada beban kami hari ini, kami serahkan kepadamu Tuhan. Dan kami yakin dan dengan iman kami percaya bahwa Engkau akan kembalikan kami sesuatu yang ajaib, sesuatu yang mulia akan kepadamu Tuhan. Tuhan, hari ini berilah kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan amin. Bagaimana kami bisa masuk ke dalam perhentiannya? Nomor 1, kalau kami bisa masuk ke dalam perhentiannya, itu adalah perjanjian Tuhan kepada kami. Kami itu sudah diizinkan untuk bisa masuk ke hadiratnya. Tetapi karena kesibukan manusia dan kepentingan diri sendiri, mereka menolak untuk masuk perhentiannya. Maka janganlah menolak perjanjian Tuhan ini. Janganlah menolak perjanjian Tuhan ini. Saudara-saudara, ada pertanyaan di dalam ayat ini, yaitu kenapa di bahasa Indonesia itu ditulisnya perhentian, bukan istirahat? Apakah lebih baik masuk ke dalam istirahatnya, bukan perhentiannya? Ternyata semua harus bermulai dari tindakan demikianmu, yaitu sebelum istirahat. Ini adalah tahap kedua. Sebelum kita masuk ke dalam istirahat, kita harus bertindak di dalam tahap pertama, yaitu berhentilah dari segala pekerjaan. Itulah yang kami harus lakukan. Yang pertama, berhentilah dari segala pekerjaan. Kalau kami selalu sibuk dan kiranya bisa mengambil perhatiannya Allah dengan tingkah laku kesibukan kami, dan justru itu salah dan sungguh error di mata Tuhan. Justru di saat kami berhenti dari segala pekerjaan, baru kami bisa sadar siapa yang telah mencari atau memanggil engkau. Tuhan selalu mencari alasan untuk menarik perhatianmu. Kenapa? Kenapa? Karena Dia sungguh mengasihi engkau. Kenapa Dia selalu ingin menarik perhatian engkau? Di nomor 2. Karena Dia ingin mengatakan Dia telah selesaikan semua tugas di bumi ini. Benar, kita harus bersadar bahwa segala tugas ilahinya di bumi ini untuk kami sebagai orang yang percaya di bumi, tugas yang kehendaknya sudah diselesaikan, dan kita hanya berjalan dan mengikut arah tujuan ilahinya. Semuanya sudah dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudara, disebut di ayat 11 dari Ibrani 4 bahwa kalau kami tidak masuk ke dalam perhentian Allah Bapa, kami telah melakukan pelanggaran ketidaktaatan. Ayat 11 berkata, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Saudara-saudara, ayat ini memakai kata jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Janganlah kami jatuh karena ketidaktaatan kami untuk masuk ke dalam perhentiannya. Kalau kita merasa selalu sibuk dan tidak ada waktu bagi Tuhan atau untuk Tuhan dan yang lain, berarti ada sesuatu yang kami telah lakukan dalam ketidaktaatan. Amin. Maka itu relaxlah bro and sister. Tuhan telah selesaikan segalanya. Jadi kita tinggal relax di depan Dia. Saya akan memberi contoh ya. Banyak di antara kami, termasuk saya juga, setelah kami dengar firman Tuhan di hari Minggu ibadah, lalu ada perasaan lega dan perasaan seperti kami sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang Kristen di hari Minggu. Lalu kita langsung kembali jadwal kita yang seperti sehari-hari. Kita kembali lagi ke pikiran jadwal yang seperti sehari-hari. Mungkin di antara kalian langsung kembali bekerja atau mengambil tugas-tugas persiapan untuk minggu depan. Tetapi hari ini saya sengaja memasukkan praise and worship setelah firman ini. Dan kalian ada kesempatan untuk berhenti dari kebiasaanmu dan mulai persiapkan hati kalian untuk masuk ke dalam waktu penyembahan dan pujian. Amin. Jadi hari ini ada sedikit berbeda, tetapi ini adalah sesuatu untuk kalian berhenti dari kebiasaan susunan dari ibadah kami untuk mengambil waktu disingkirkan untuk Tuhan atau dipisahkan untuk Tuhan. Singkirkanlah atau pisahkanlah segalanya yang ada di hatimu hari ini, di kepalamu, dan singkirkan atau pisahkan semua dan berfokus untuk berhenti dari segala pikiran atau rencana tugas-tugas Anda. Simpankanlah dan berfokus
dengan Allah yang satu-satunya layak dipuji dan disembah. Apakah kalian bisa lakukan hari ini? Bermula-mula pasti bergumul, tetapi itulah sebabnya kita yang harus lakukan perhentiannya. Kalau tidak, kita tidak bisa masuk ke ruangan istirahat dan disegarkan oleh kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir, sebelum kita masuk ke ruangan penyegaran atau istirahat, Tuhan mengundang untuk kami lakukan sesuatu perhentian, yaitu perhentian dalam jiwamu. Contoh, sebelum masuk ke dalam perhentiannya, berhentilah dari kemarahanmu, berhentilah dari kepahitanmu. Ambil keputusan dengan semangat untuk berhentilah rasa-rasa dendammu dan berhentilah dari ketidakpercayaan, kekecewaan, dan ketidakketaatanmu terhadap Allah Bapa. Karena yang kami telah tersebut akan menghalang, menghindarkan, dan mencegah kami untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan ruang istirahat. Maka itu, berhentilah sifat-sifat ini dengan berseru kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sanggup untuk membawaku ke dalam perhentianmu. Dan berseru kepada Dia, saya ingin mengambil waktu untuk berfokus bersamamu. Jangan pikirkan yang lain, mengambil alih untuk waktu pribadi ini. Dan kita akan dipuaskan oleh hadirat-Nya. Amin. Tuhan Yesus berkata, Sabat itu bukan pilihan, Sabat adalah perintah. Banyak yang terlibat dalam tugas yang sia-sia, kerja begitu keras, tetapi hasilnya atau pendapatnya sedikit. Itu karena kami telah melanggar perintah ilahinya, yaitu melanggar perintah Sabat. Saudara-saudara, ambillah keputusan untuk taat kepada Tuhan. Hari ini juga, hormatilah hari Sabatmu. Di saat kami masuk ke bulan Juni, kami akan sadar bahwa tahun 2021 sudah dalam pertengahan. Dan bulan Juni adalah bulan libur untuk yang sekolah. Dan saya mengerti yang menjadi tenaga kerja di rumah, mungkin itu lebih sibuk lagi. Tetapi saya ingin menantang kalian untuk berhenti sejenak dan merenungkan apa yang telah terjadi di tengah tahun ini. Ambillah keputusan untuk berhenti dari pekerjaan dan cari waktu untuk Tuhan. Mengambillah waktu untuk bertanya kepada kami apa yang bertanyakan diri sendiri, apa yang telah saya lakukan. Kalau yang salah, apakah bisa diperbaiki? Kalau kita berhenti dari segala pekerjaan, apakah kami akan diberikan kesempatan untuk merenungkan kekurangan kami? Dan Tuhan yang akan memberi pertambahannya bagiku. Mungkin di bulan libur ini atau bulan Juni ini, kamu kekurangan tidur dan mengakibatkan tubuh kami lelah dan muncul perasaan pahit di hidup kami, dan mungkin kita telah melukakan kekasihmu atau teman baikmu karena kelelahan tubuh dan tekanan mentalmu. Ambillah keputusan hari ini untuk berhenti dan masuk ke dalam perhentiannya Allah Bapa kami. Amin. Sebentar lagi kami akan putarkan rekaman praise and worship kami. Saya harap kalian bisa mengambil keputusan untuk berhenti, menarik nafas, dan keluarkan nafas. Take a pause dan menikmati hadirat-Nya. Dan kalian akan masuk ke dalam perhentiannya dan disegarkan, pulihkan, dan dikuatkan kembali. Di saat kalian keluar dari hari-hari perhentian bersama Tuhan, kalian akan diluncurkan kembali dengan kuasa, semangat, dan iman tambahan yang baru untuk tugas ilahinya di masa depan. Kalian semua sungguh berharga di mata Tuhan. Ambillah keputusan ini untuk berhenti dan menikmati hadirat Tuhan dalam pujian dan penyembahan yang berikutnya. Semoga akhir pekanmu diberkati dan Tuhan memberkati untuk minggu depan dan kemudian Tuhan memberkatimu. Have a good week, have a good weekend, have a good week ahead, and God bless you. Amen. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir di dalamku. Jiwaku tenang bersamamu,
dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Jesus, Lord. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise the hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah
melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Till you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. And up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Let's sing a little louder. Sing a little louder. Sing a little louder. Oh, hallelujah. Sing it a little louder. Sing it a little louder. In the presence of my enemies. Sing it louder. Sing it a little louder. In the presence of my enemies. Sing it a little louder. Louder than the unbelief. Sing it a little louder. My weapon is the melody. Sing it a little louder. Heaven comes to fight for me. One more time. Sing it a little louder. In the presence of my enemies. Sing it a little louder. Louder than the enemy. Sing it a little louder. My weapon is a melody. Sing it a little louder. Heaven comes to fight for me. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I'm gonna sing, and I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Yeah. Hallelujah. Okay, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Saya percaya kalau kami semuanya setiap ada waktunya untuk memuji dan menyembah Dia.
dan bersorak-sorak dan berseru dan bersyukur dan bersorak-sorak memanggil Dia dan memuji Dia. Haleluya. Setiap saat, setiap hari kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Kau selalu menanti untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kaulah damai di hatiku, penolong yang setia, pengharapan yang pimpinku berlutut menyembah. Ku selalu menanti untuk memulihkanku, dengan hatiku menyembah, bermazmur bagimu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kita sembah padamu, Bapa, ku cari wajahmu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami, dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.